supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah, tidak melupakan karya-karyanya, dan senantiasa berpegang pada perintah-perintahnya. Mazmur 78 ayat 7. Hidup dalam dunia yang penuh ketidakpastian seringkali menggoyahkan iman. Tekanan pekerjaan, konflik relasi, kegagalan, atau bahkan kesendirian dapat membuat hati mudah goyah. Tanpa pondasi yang kokoh, iman kita bisa terombang-ambing seperti daun dihempas angin. Masalahnya, banyak orang Kristen masih membiarkan perasaan dan penglihatan jasmani mengendalikan respons mereka, alih-alih berpegang pada kebenaran firman Tuhan yang tak berubah. Ketika firman-Nya belum tertanam dalam di hati, akar iman kita menjadi dangkal, mudah layu saat terik masalah datang. Kebiasaan mudah goyah ini bukanlah hal baru. Bangsa Israel di masa lalu menjadi cermin bagi kita. Mereka menyaksikan tangan Tuhan yang ajaib. Laut Merah terbelah, mana turun setiap pagi, air memancar dari batu, dan tiang awan menuntun di siang hari. Namun, setiap kali menghadapi kesulitan baru, mereka seolah melupakan semua mujizat itu. Ketika berada di padang gurun, mereka bersungut-sungut. Bisakah Allah menyediakan roti? Apakah Ia sanggup memberi daging? Mazmur 78 ayat 19 dan 20. Padahal Tuhan telah membuktikan pemeliharaannya berulang kali. Sikap ini membuat Tuhan murka. Bukan karena Dia tidak sabar, tetapi karena ketidakpercayaan mereka melukai hatinya. Mereka lebih memilih mengandalkan penglihatan mata daripada mengingat kesetiaan Tuhan di masa lalu. Iman yang dangkal selalu rentan terhadap keraguan. Sebaliknya, iman yang berakar dalam firman Tuhan akan bertahan menghadapi badai kehidupan. Rasul Paulus, meski mengalami pukulan, penjara, dan pengkhianatan, tetap berkata, "Kami hidup oleh iman, bukan oleh apa yang kami lihat." 2 Korintus 5 ayat 7. Kuncinya terletak pada seberapa dalam firman Tuhan tertanam dalam hati. Akar yang dalam tidak terbentuk dalam semalam. Ia tumbuh melalui disiplin, merenungkan firman, mengingat kebaikan Tuhan, dan taat dalam ketidaknyamanan. Pertanyaannya, bagaimana kita memperdalam akar iman? Pertama, jadikan firman Tuhan sebagai lensa untuk melihat setiap situasi. Ketika kesulitan datang, ingatlah janjinya, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkanmu." Ibrani 13 ayat 5. Kedua, bangun ingatan rohani akan karya Tuhan dalam hidup. Seperti Daud yang sering mengingat kemenangannya atas singa dan beruang saat menghadapi Goliat. 1 Samuel 17 ayat 37. Kita perlu mencatat dan merenungkan bukti kesetiaan Tuhan. Ketiga, taat bahkan saat tidak mengerti. Ketaatan dalam hal kecil, seperti tetap mengasihi orang yang menyakiti, atau setia memberi persembahan di tengah kebutuhan, akan menguatkan otot iman kita. Tantangan terbesar bukanlah masalah itu sendiri, melainkan bagaimana kita meresponsnya. Seperti pohon yang akarnya menjalar ke sumber air, iman yang tertanam dalam Kristus akan tetap hijau bahkan di musim kekeringan. Yeremia 17 ayat 8. Mari bertanya,
saat pencobaan datang? Apakah kita langsung bersungut atau berdoa sambil berkata, "Aku percaya Engkau sedang bekerja untuk kebaikanku"? Firman Tuhan bukan sekadar teks di Alkitab, melainkan benih kehidupan yang harus ditanam, disiram, dan dipupuk setiap hari. Jika akarnya sudah menembus tanah yang keras, tiada angin yang mampu mencabutnya. Hari ini, Tuhan mengajak kita menggali lebih dalam lagi, hingga iman kita bukan lagi tentang apa yang terlihat, tetapi tentang siapa yang kita percayai. Sudahkah akar firman-Nya menembus relung hati terdalam kita? Seberat apapun badai, kita takkan tumbang. Mari kita berdoa. Ya Bapa, yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang terbuka dan jiwa yang merindukan kehadiran-Mu. Engkau yang mengenal isi hati kami lebih dalam daripada kami sendiri. Tunjukkanlah jalan-Mu agar kami dapat meneguhkan akar iman dalam kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk tidak hanya menjadi pendengar, tetapi pelaku firman yang setia, sehingga hidup kami menjadi kesaksian akan kasih-Mu yang tak berkesudahan. Bapa, kami mengakui kelemahan kami. Seringkali kami seperti angin yang berubah arah, mudah goyah ketika badai masalah datang. Ketika pencobaan menghantam, kami lebih cepat mengeluh daripada berserah. Ketika jalan terasa gelap, kami meragukan penyertaan-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, karena kerap kali membiarkan ketakutan menguasai hati. Alih-alih berpegang pada janji-Mu yang teguh, bangkitkan dalam diri kami kerinduan untuk menggali firman-Mu lebih dalam, hingga akarnya menembus setiap keraguan dan ketidakpercayaan. Ya Allah sumber kekuatan, bentengi hati kami dengan kebenaran-Mu. Saat kami membaca kitab suci, bukalah mata rohani kami, agar kami melihat keajaiban karya-Mu dalam setiap kata. Saat kami merenungkannya, ubahlah pola pikir kami, agar selaras dengan kehendak-Mu. Saat kami menghafalkannya, tanamkanlah dalam ingatan kami sebagai senjata melawan tipu muslihat iblis. Jadikan firman-Mu makanan sehari-hari yang menguatkan jiwa, seperti mana yang menyegarkan bangsa Israel di padang gurun. Tuhan, ingatkan kami terus akan kesetiaan-Mu di masa lalu. Saat kami hampir putus asa, ingatkan bagaimana Engkau membelah laut, mengeringkan air mata, dan membangkitkan pengharapan dari reruntuhan. Saat kami merasa sendirian, ingatkan bahwa Engkau berjalan bersama kami seperti tiang awan dan tiang api yang tak pernah meninggalkan umat-Mu. Saat kami ragu akan pemeliharaan-Mu, ingatkan burung-burung di udara dan bunga bakung di padang yang Kau beri makan dan Kau hiasi dengan indah. Biarlah ingatan akan kebaikan-Mu menjadi batu penjuru yang mengokohkan iman kami. Bapa, ajar kami untuk taat, bahkan saat perintah-Mu terasa berat. Ketika Engkau meminta kami mengampuni, berilah hati yang lapang. Ketika Engkau menyuruh kami memberi, berilah tangan yang murah hati. Ketika Engkau mengajak kami menyangkal diri, berilah keberanian untuk memikul salib dan mengikuti-Mu. Jangan biarkan kami seperti tanah yang berbatu, di mana firman-Mu tumbuh sebentar, lalu layu oleh pencobaan. Sebaliknya, jadikan hati kami seperti tanah subur, di mana benih firman-Mu berakar kuat, bertumbuh, dan berbuah lebat
bagi kemuliaan nama-Mu. Ya Roh Kudus yang menghidupkan, penuhilah kami dengan hikmat untuk membedakan suara-Mu dari segala kebisingan dunia. Saat kegelisahan mencoba mencuri damai sejahtera, bisikan janji-Mu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, damai yang tidak seperti dunia berikan. Saat ketakutan mengancam iman kami, ingatkan, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Saat kelelahan hampir mengalahkan kami, kuatkanlah dengan firman-Mu. Mereka yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Tuhan, bentuklah karakter kami melalui ujian yang Kau izinkan. Saat kami diuji oleh api kesulitan, jadikanlah kami seperti emas murni yang semakin berkilau. Saat kami direndahkan, ajar kami merendahkan diri seperti Kristus. Saat kami dihimpit oleh beban, tunjukkanlah bahwa kasih karunia-Mu cukup bagi kami. Biarlah setiap tantangan menjadi batu loncatan untuk mengenal-Mu lebih dalam, bukan batu sandungan yang menjauhkan kami dari-Mu. Ya Bapa, kami berdoa bagi setiap saudara seiman yang sedang bergumul, bagi yang hampir menyerah karena sakit yang tak kunjung sembuh, nyalakan kembali iman mereka. Bagi yang terjebak dalam dosa, berikan kekuatan untuk bangkit dan bertobat. Bagi yang kehilangan pengharapan karena kegagalan, pulihkan mimpi-Mu dalam hati mereka. Bagi yang terluka oleh kepahitan hidup, sembuhkan dengan minyak urapan-Mu. Satukan kami dalam ikatan kasih-Mu, agar kami saling menopang dan menguatkan di tengah badai zaman. Terakhir, ya Bapa yang kekal, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Jadikanlah kami alat-Mu untuk membawa terang ke tempat yang gelap, damai ke tengah konflik, dan pengharapan ke dalam keputusasaan. Biarlah setiap langkah kami diarahkan oleh firman-Mu. Setiap kata kami mencerminkan kasih-Mu, dan setiap tindakan kami memuliakan nama-Mu. Hingga pada akhirnya, ketika akar iman kami telah tertanam kuat di dalam-Mu, kami boleh berdiri teguh dan berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan sekarang mahkota kebenaran menantiku. Dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman yang menjadi manusia, kami berdoa dan percaya. Amin.